Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu sore 12 Juli 2023. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi, pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg langka di sejumlah wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang mengaku sulit mendapatkan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg selama 2 minggu terakhir. Warga desa baru Kecamatan Batangkuis, Danu Syahputra mengatakan bahwa ia mendatangi beberapa kios untuk mendapatkan gas subsidi. Selain langka, harga gas melon ini juga mengalami kenaikan. Benar sih, udah 2 minggu ini langka gas, susah nyarinya, habis Idul Adha itulah. Saya nyari sampai Tembung, Bakaran Batu. Sudah berapa lama? Daerah sana sampai mati. Sudah berapa lama nyari? Untuk langkah yang paling sulit sih saya rasa seminggu ini, susah kali. Seminggu saya cari nggak ada, baru ini jumpa. Tuh, baru ini berapa abang beli harganya? Gimana? Harganya berapa? Harganya 20.000. Masih tergolong wajar lah, karena langkanya itu, jadi menurut saya wajar masih 20.000. Sementara itu, kelangkaan gas LPG bersubsidi ini juga menjadi perhatian di tingkat pengecer. Salah seorang pengecer, Fitri Julian, mengatakan sebelumnya ia dapat membeli puluhan tabung ke agen resmi, namun saat ini pembelian telah dibatasi. Ya benar Bang, setelah Hari Raya Haji itu memang udah langka kali. Sampai sekarang ini pun itu langka. Paling bisa masuk pun pengambilan dari agen itu cuma bisa 10 paling banyaknya. Biasa kan kami pengambilan sampai 26 tabung, sekarang kami dibatasin pengambilannya. Warga dan para pengecer berharap pemerintah dapat segera turun tangan dan memantau pendistribusian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg untuk rakyat miskin di Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, selama sepekan harga kentang dan bawang putih di Pasar Impres Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan mengalami kenaikan. Sebelumnya harga kentang dijual sebesar Rp12 hingga Rp13.000 per kilogramnya, namun saat ini naik menjadi Rp16.000. Sementara bawang putih mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga Rp48.000. Padahal sebelumnya bawang putih berada di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dua komoditi ini disebabkan kurangnya pasokan dari distributor ke Pasar Impres Kota Pinang. Salah seorang pedagang Boru Sinung Khalid mengatakan, selain kurangnya pasokan, naiknya harga bawang putih dan kentang juga disebabkan turunnya harga kelapa sawit. Ia berharap agar pemerintah dapat mengambil sikap terhadap kenaikan harga dua komoditi tersebut. Kentang Berapa sekarang harganya? 16, Sebelumnya? 13, 12. Yang lain ada nggak sayur-sayur yang lain? Sayuran biasa. Bawang putih lah. Bawang putih Putih mahal 48. sebelum harganya berapa? Sebelumnya 30, 30. 5. Sebagai pedagang bagaimana lagi lah. Harapannya normal lah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kepolisian daerah Sumatera Utara memaparkan motif perampokan terhadap seorang ibu rumah tangga pada sebuah rumah di Kota Binjai beberapa waktu lalu. Polisi menyebutkan pelaku nekat merampok untuk membayar hutang. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil menangkap pelaku perampokan terhadap seorang ibu rumah tangga yang terjadi di Kota Binjai beberapa waktu lalu. Pelaku yang diketahui berinisial IG ditangkap saat melarikan diri ke Provinsi Aceh. Setelah 10 hari diburu oleh tim gabungan Subdit 3 Jatan Reskrimum Polda Sumut dan Satreskrim Polres Binjai, pria yang bekerja sebagai penjual telur asin ditangkap di Kabupaten Biren.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan bahwa pelaku mengaku nekat melakukan aksi kejahatan lantaran terlilit hutang kepada mantan bos tempatnya bekerja. Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyita baju yang digunakan pelaku saat beraksi serta sisa uang hasil kejahatan yang sempat diberikan ke istri pelaku dan yang digunakan untuk membayar hutangnya. Menakut-nakuti dengan seolah memberikan gerak-gerik seolah akan mengeluarkan senjata tajam, padahal pada saat itu pelaku tidak membawa senjata tajam. Dan saat itu juga pelaku minta uang, tapi karena korban tidak mempunyai uang sehingga pelaku meminta untuk ditransfer. Dan saat itu juga pelaku menyebutkan rekening daripada istri pelaku. Dan setelah disebutkan nomor rekening itu, kemudian korban menunjukkan hasil transferannya. Pelaku kabur ke arah Aceh dan untuk bersembunyi, pelaku bersembunyi di daerah Biren, Aceh. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pemirsa, untuk menghindari penyalahgunaan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan, Jalan Serma Hanafia, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan, Kemenkumham Wilayah Sumatera Utara memusnahkan 52.000 lebih substantif keimigrasian dari tahun 2013 hingga 2019. Kegiatan penyusutan arsip ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kepala Kantor Imigrasi Belawan, Rida Saputra, di sela kegiatan pemusnahan di halaman kantornya menjelaskan, dokumen yang dimusnahkan merupakan arsip dari tahun 2013 hingga 2019 yang terdiri dari surat-surat pengajuan pembuatan paspor, permohonan menjadi warga negara Indonesia, serta izin keimigrasian lainnya. Hal ini juga merupakan program untuk mengurangi jumlah arsip sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kearsipan di satuan kerja yang dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan serta prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan agar menjadi hasil pelaksanaan pemusnahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemusnahan arsip di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan sebanyak 52.000 berkas permohonan paspor dari 2013 sampai dengan 2019. Sebelumnya kami pun sudah pernah melaksanakan pemusnahan arsip tahun 2022, di mana pada saat itu yang dimusnahkan adalah paspor permohonan berkas warga negara asing, jasa keimigrasian untuk warga negara asing, dan tahun ini dilaksanakan pemusnahan arsip untuk berkas permohonan WNI. Untuk kegiatan sosialisasi di Kementerian Kumham itu sudah masif kami lakukan ya Mas ya. Artinya ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT, apa yang telah kami lakukan oleh sosialisasi. Karena ini juga merupakan bagian dari amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang 43 tahun 2009, bahwasanya setiap arsip yang dimusnahkan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Handri. Dan kami sudah melaksanakan amanat ini. Nah, setiap UPT yang ada di Kementerian Kumham sudah berkontribusi seperti itu. Penyusutan arsip merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi guna menata sistem penyimpanan dokumen agar efisien dan juga efektif sesuai dengan imbauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengapresiasi atas jajaran personel Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan yang telah menembak mati satu orang pelaku pencurian dengan kekerasan ataupun begal. Tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh personel tim Sus Jatan Ras Reskrim Polrestabes Medan dengan menembak mati seorang pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal, yakni Bima Bastian alias Jarot, mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Medan. Hal tersebut dilakukan petugas sebab pelaku melawan dengan menembakkan senjata airsoft gun ke arah petugas saat akan diamankan.
Sebelumnya, aksi pelaku beserta kawanannya di sebuah salon wanita kawasan Medan Selayang terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Para kawanan kriminal tersebut mengancam korbannya dengan senjata airsoft gun untuk merampok serta membegal. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution menyebutkan tindakan yang dilakukan petugas terpaksa dilakukan sebab aksi kriminalitas marak terjadi dan tak segan melukai para korbannya hingga menimbulkan korban jiwa. Anggota Polrestabes luar biasa ini berhasil menembak mati di masa baru satu pelaku kejar dan curanmor ini yang ditunggu-tunggu di masyarakat nih Pak Kapolres. Alhamdulillah ini bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat Kota Medan, tentunya khususnya bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Medan. Yang Pak Kapolres Belawan nih, janji aja belum ada realisasi nilainya. Sementara itu dalam kesempatan tersebut Wali Kota Medan juga menghimbau Kapolres Belawan agar bertindak serupa kepada para penjahat jalanan guna terciptanya keamanan di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Tokoh pemuda Kota Medan Helmax Alex Sebastian Tampu Bolon melakukan aksi gerakan peduli dengan sosialisasi serta membagikan telur sebagai salah satu upaya menekan angka stunting terhadap anak. Aksi gerakan membagi telur kepada anak-anak yang mengalami kekurangan asupan gizi hingga menghambat pertumbuhan atau stunting dilaksanakan di Gedung Aula Kantor Camat Medan Marelan Selasa siang. Pemberian konsumsi 2 telur dalam sehari kepada anak-anak stunting dilakukan oleh tokoh pemuda Kota Medan Helmax Alex Sebastian Tampu Bolon sebagai wujud kepedulian bekerja sama dengan BKKBN, Kecamatan Medan Marelan dan Mitra Kerja Tribun Network. Dalam sambutannya, Helmax Alex Sebastian Tampu Bolon mengatakan kasus stunting masih menjadi persoalan di Indonesia, khususnya di Medan Utara yang harus menjadi perhatian dengan melakukan upaya pencegahan maupun penanganan. Sebagai kakak asuh stunting pada anak-anak khususnya di Kota Medan, Helmax Alex Sebastian Tampu Bolon memiliki gagasan dengan melibatkan stakeholder terkait, bekerja sama turun ke tengah masyarakat demi penyelamatan anak Indonesia tumbuh cerdas sebagai generasi penerus bangsa. Ya, dalam arti hal disitulah kita terpanggil sesama manusia, apalagi anak ini merupakan generasi bangsa ke depannya. Jadi kalau dari sekarang kita benahi anak ini, semoga ke depannya dapat memajukan juga bangsa. Jadi kita sebagai orang tua penuh dengan tanggung jawab terhadap anak tersebut. Harapan kita akan terus berkesinambungan dan juga terima kasih kepada Pemko khususnya dalam hal ini terus membantu masyarakat dan juga sebagai perwakilan yang mendata, kami di sini mendukung kegiatan Pemko, jadi kita bersama-sama untuk memberantas stunting ini. Harapan kedepannya lagi, jangan ada lagi namanya stunting dan gizi buruk, gitu aja. Sementara itu, Camat Medan Marelan Ansari Hasibuan mengapresiasi aksi peduli terhadap 37 anak-anak yang mengalami stunting yang diharapkan memberikan manfaat pertumbuhan generasi sehat dan cerdas. Kegiatan ini terus berlanjut dan sangat bermanfaat kepada warga khususnya Kecamatan Medan Marelan. Dan sekali lagi kami mengucapkan mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi warga Kecamatan Medan Marelan. Aksi peduli penanganan stunting di kawasan Medan Utara akan dilakukan secara berkelanjutan dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat dan asupan gizi. Sementara itu pemirsa, dengan mengkonsumsi 2 buah telur ayam setiap hari pada anak-anak yang mengalami gangguan masa pertumbuhan atau stunting, diharapkan mampu menjadikan anak yang cerdas sebagai penerus bangsa di masa mendatang. Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat hingga seluruh elemen masyarakat daerah di Indonesia,
Pemerintah daerah saat ini gencar melakukan upaya penanganan stunting, salah satunya dengan membagikan telur ayam kepada balita. Dengan adanya intervensi dalam penanganan stunting, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi balita dan terwujudnya generasi cerdas. Program Cukup 2 Telur yang dikampanyekan secara serentak di seluruh Indonesia diharapkan mampu menekan angka stunting pada balita. Telur dipilih menjadi sumber protein hewani yang dianggap paling terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kandungan protein pada telur juga memenuhi sebagian kebutuhan nutrisi anak selama masa pertumbuhan, sehingga penanganan stunting dapat diatasi dengan baik di Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Pemusyawaratan Desa Barung Kesap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa ke Kapolres Tanah Karo. Ketua Persatuan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Karo, Rianto Ginting, mengungkapkan bahwa BPD Desa Barung Kesap mendapati adanya kejanggalan terkait musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan persetujuan BPD. Tanda tangan BPD Desa Barung Kesap diduga dipalsukan oleh oknum kepala desa untuk berkas hasil musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Persatuan anggota BPD berharap Polres Tanah Karo menindaklanjuti pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini. Mulai dari RKP dan APBDes desa mereka, RPJMDes, tidak diketahui oleh mereka. Dan menurut BPD yang bersangkutan, menurut informasi mereka dari Kepala Desa Barung Kesap sendiri dan dari camat, dan mereka juga sudah mendapatkan informasi dari Dinas Pemde bahwa APBDes mereka sudah selesai. Dalam arti keuangan mereka, dana mereka sudah masuk ke kas Desa Barung Kesap. Arti kata, berarti APBDes mereka sudah ditantangani dan ditempel oleh BPD. Itu regulasi yang kami tahu selama ini. Ya. Sementara BPD sendiri tidak hadir dalam atau tidak diundang dalam kegiatan itu. Ya, tidak pernah, menurut mereka tidak pernah diikutkan dalam rapat dalam memutuskan RKP atau APBD sini. Apalagi minta tanda tangan atau ditantangani mereka, tidak ada sama sekali. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan DPRD Sumut menggelar rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut dan nota keuangan tahun anggaran 2023. Bertepat di ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara bersama pemerintah provinsi menggelar rapat paripurna kemarin. Rapat yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi serta Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ini membahas terkait rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut dan nota keuangan tahun anggaran 2023. Dalam pidatonya, Edi Rahmayadi mengatakan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan meningkat 11,21% hingga akhir Desember mendatang. Disampaikan bahwa struktur anggaran yang tercantum dalam dokumen Ranperda PA APBD tahun 2023 diantaranya adalah target peningkatan pendapatan daerah dari APBD Induk sebesar Rp13,45 triliun menjadi Rp14,37 triliun atau meningkat sebesar Rp917,1 miliar atau 6,81%. Adapun beberapa indikator yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PAPBD 2023 tersebut, Gubsu mengatakan penyelesaian kewajiban Pemprov sesuai ketentuan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, percepatan pencapaian target-target indikator makro nasional, indikator kinerja perangkat daerah, dan 8 prioritas pembangunan serta 54 kegiatan strategis daerah. Usai menyampaikan Ranperda dan nota keuangan PAPBD Sumut tahun 2023, Gubernur menyampaikan harapan agar pembahasan yang sudah dimulai sejak awal hingga penetapan Perda dapat berlangsung dengan baik berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemirsa, 534 lulusan ahli media, sarjana, profesi dokter, dan pasca sarjana Universitas Metodis Indonesia UMI Medan angkatan pertama tahun 2023 mengikuti wisuda. Diharapkan para alumni mampu mendorong pembangunan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Sidang Senat terbuka wisuda dimulai dengan prosesi masuknya rombongan Senat Universitas Metodis Indonesia Medan ke ruang sidang Senat terbuka wisuda. Wisuda kali ini dihadiri ribuan orang, termasuk Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Profesor Saiful Anwar Matondang. Ratusan mahasiswa yang diwisuda terdiri dari berbagai fakultas, yakni Fakultas Sastra, Kedokteran, Pertanian, Ekonomi, Ilmu Komputer, serta pasca sarjana Ilmu Manajemen dan Ilmu Biomedik. Wisuda angkatan pertama tahun 2023 ini adalah wisuda perdana bagi program sarjana pendidikan program studi pendidikan teknik komputer, Fakultas Ilmu Komputer UMI, serta lulusan berprestasi dengan predikat cum laude UMI setiap tahun terus meningkat. Terdapat 56 wisudawan lulus dengan predikat cum laude pada tahun ini. Diharapkan ratusan alumni yang telah dibekali ilmu selama menempuh pendidikan mampu hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Rektor UMI Dr. Humuntal Rumapea juga meminta wisudawan-wisudawati Universitas Metodis Indonesia Medan yang baru saja dilantik mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pada hari ini Universitas Metodis Indonesia aksanakan wisuda angkatan pertama tahun 2023 dengan mengwisuda sebanyak 534 orang yang terdiri dari ahli media, sarjana, profesi dokter, dan pasca sarjana. Harapan kita para wisudawan setelah menyelesaikan studi di Universitas Metodis Indonesia akan dapat sukses meraih pekerjaan dan juga membuka lapangan pekerjaan. Metodis Indonesia Medan akan terus meningkatkan akreditasi program studi sesuai anjuran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 agar lulusan Universitas Metodis Indonesia Medan menjadi yang terbaik. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Kepala TVRI Sumatera Utara dan juga pimpinan media lainnya menyaksikan live streaming Anugerah Kasat Award 2023. Anugerah Kasat Award 2023 ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman kepada para media. Sejumlah pimpinan media di Sumatera Utara termasuk Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan menyaksikan live streaming bersama Malam Anugerah Kasat Award 2023 di Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Anugerah Kasat Award 2023 yang bertemakan Bersama Merawat Kebangsaan berlangsung di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, lantai 3, Markas Besar TNI Jalan Veteran Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut turut disaksikan secara live streaming oleh seluruh pangkotama jajaran TNI Angkatan Darat, tidak terkecuali Pangdam 1 Bukit Barisan, bersama sejumlah pimpinan media dan juga para wartawan, serta Kasdam 1 Bukit Barisan, Kapok Sahli Pangdam 1 Bukit Barisan, perwakilan dari Danlantamal 1 Belawan, dan Konsek 1 Medan dan Wakapoldasu. Acara berlangsung meriah yang dipandu host kondang tanah air, Letkol Tituler Dedi Corbuzier. Bersama mantan reporter televisi senior Ida Parwati, Anugerah Kasat Award 2023 ini merupakan bentuk apresiasi dan juga penghargaan dari Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman kepada media yang berkomitmen dan secara kontinu memberitakan 10 isu strategis yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah. 10 isu strategis tersebut diantaranya adalah meliputi keberagaman dan toleransi, radikalisme, pengarusutamaan, gender, solidaritas internasional, TNI Angkatan Darat di tengah kesulitan rakyat, pembangunan daerah 3T, perlindungan anak, menekan stunting, dan pelestarian kebudayaan. Acara dibuka dengan sambutan Ketua Panitia Kasat Award 2023, Dr. Jasa Pinara Gusti. Sambutan dari Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu yang juga Ketua Dewan Juri.
Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman mengatakan Anugerah Kasat Award 2023 ini untuk menjaring pemberitaan media nasional, media daerah, media kampus sejak Mei 2022 hingga 2023. Dari 3 juta pemberitaan yang diseleksi berdasarkan 10 isu strategis tersebut, terjaring 72 finalis yang kemudian diputuskan 24 media sebagai pemenangnya. Dari wilayah Kodam 1 Bukit Barisan terdapat 2 media yang menjadi pemenang, yakni media kampus Suara USU untuk kategori keberagaman dan toleransi, serta Padang Express untuk kategori pembangunan di daerah 3T. Pangdam 1 Bukit Barisan berharap prestasi Suara USU dan Padang Express ini bisa menjadi pemicu bagi insan pers di wilayah untuk terus menjalankan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Sergai menerima 15 partai politik mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD, sementara 3 parpol lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. 3 parpol yang hingga hari terakhir tidak melakukan perbaikan dokumen bacalek adalah Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, serta Partai Bulan Bintang. Ketua KPU Sergai Fuad Hasan Lubis menyampaikan ke KPU memberikan ruang untuk ketiga parpol mengganti seluruh bacaleknya ke KPU di masa pencermatan rancangan daftar calon sementara yang dibuka pada tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023 mendatang. Jika ketiga parpol tidak mengganti seluruh bacaleknya hingga tanggal yang telah ditentukan, maka ketiga parpol tersebut tidak dapat mengikuti tahapan penyusunan serta penetapan daftar calon sementara. Menerima 15 partai politik yang mengajukan perbaikan dan terdapat 3 partai politik lagi yang belum dan tidak mengajukan perbaikan di masa pengajuan perbaikan tersebut. 3 partai itu Partai PKN, Partai Garuda, dan Partai PBB. Konsekuensinya adalah seluruh bacalek yang sudah didaftarkan itu maka akan menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS dan selanjutnya tidak bisa lagi dicalonkan, tetapi nanti ada masa pencermatan DCS, di situ partai yang bersangkutan boleh menggantinya. Pemirsa, berbeda halnya pada tahun ini, masuk sekolah pedagang di Pasar Siborong-Borong dan di Tarutung mengeluhkan menurunnya omset penjualan seragam dan juga perlengkapan sekolah. Demikian halnya sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Siborong-Borong dan di Tarutung masuk sekolah pada tahun ajaran baru ini mengeluhkan menurunnya jumlah omset penjualan seragam baju sekolah sebesar 70%. Seperti halnya di los kios di Pekan Siborong-Borong pada hari ini, terlihat tidak begitu ramai pengunjung dan terlihat sepi pembeli seragam sekolah untuk dipakai siswa yang akan masuk sekolah. Diakui oleh sejumlah pedagang, adanya penurunan daya jual seragam sekolah ini juga dipicu tren masyarakat yang saat ini banyak membeli seragam untuk sekolah yang dibeli melalui online, yang dianggap lebih murah dan lebih efektif dari harga jual di toko atau di pasar, sehingga berdampak terhadap penjualan seragam sekolah, seperti halnya yang dialami oleh para penjual kain di pasar-pasar. Selain itu, adanya penurunan daya beli masyarakat untuk membeli seragam sekolah di pasar, serta di toko ataupun kios-kios penjual seragam sekolah, menurut pedagang juga disebabkan adanya kebijakan dan kewajiban kepada siswa baru dan orang tua di sejumlah sekolah untuk membeli seragam sekolah yang dibeli dari pihak sekolah. Ada banyak omset Pak, orang sekarang udah berkurang. Sebelum corona kita masih jualan dinas, masih bagus lah omsetnya. Sekarang sekolah udah disediakan dinas seragam. Sekarang pramuka ini banyak ini, orang itu jual pramuka dari sekolah. Kalau saran saya lah, kalau boleh guru-guru janganlah jualan dinas sekolah. Cukuplah di pasar aja orang tuanya beli dinas. Biar apa kita pun misalnya omsetnya naiklah sedikit Bang. Sementara itu terkait dengan adanya praktik jual beli seragam sekolah seperti seragam pramuka dan seragam lain di dalam lingkungan sekolah,
Para pedagang menyayangkan hal tersebut, di mana masih terjadi dan telah dilarang sebagaimana dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 yang telah melarang pihak sekolah dan komite sekolah memperjualbelikan seragam sekolah. Pemirsa, puluhan warga protes terhadap PT Sentosa Insan Perkasa yang beralamat di Jalan Limau Mungkur, Dusun 2, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Aksi warga mendatangi perusahaan PT Sentosa Insan Perkasa yang bergerak di bidang pengolahan cangkang sawit atau pemecahan biji noten yang telah menimbulkan kebisingan dan polusi udara. Salah seorang warga Sumira mengatakan tidak tahan dengan abu yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut. Selain itu, kerasnya suara mesin pabrik membuat tidak nyaman pada saat mau berbicara juga susah. Para pedagang makanan juga berdampak karena selama dibukanya perusahaan PT Sentosa Insan Perkasa tidak ada yang membeli karena banyaknya abu masuk ke dalam makanan. Tidak jarang juga aktivitas perusahaan sangat mengganggu pada saat berlangsungnya pesta hajatan warga sekitar yang berdampak buruknya bagi kesehatan. Radius suara bising dan polusi abu pabrik yang ditimbulkan PT tersebut mencapai ratusan meter. Warga di sekitar perusahaan berharap pada dinas terkait agar segera mengambil tindakan untuk menutup perusahaan PT Sentosa Insan Perkasa. Diduga perusahaan beroperasi tanpa mengantongi dokumen perizinan serta sudah berdampak menimbulkan keresahan masyarakat. Adanya banyak, bisingnya pun iya. Ya itulah Pak yang seperti limbah lah semua itu. Jualannya punya gara-gara abu ya terpaksa lah. Limbah suara? Iya. Apa aja yang Ibu rasakan dari dampak yang buat nggak nyaman? Ya abu lah. Abunya semana banyak Bu? Abu apa? Banyak lah. Wah, abunya besar-besar, lengket. Berapa bulan Bu? Ya selama beraktivitas lah. Sementara itu, Kepala Desa Bangunrejo Misno yang melakukan komunikasi dari dalam pabrik PT Sentosa Insan Perkasa mengatakan pabrik tidak akan beroperasi selama 1 minggu ke depan. Dan untuk mediasi lanjutan akan dilakukan bersama pihak perusahaan dan dinas terkait di kantor Desa Bangunrejo. Jadi perwakilan pihak manajemen sudah menyatakan bahwasanya hari ini tidak ada aktivitas lagi, kan gitu, sampaikan tadi sama Bu Mimi. Cuman memang kami dari pemerintahan desa sudah mengantisipasi hal tersebut, yakni tentang keluhan warga tentang 2 hal, masalah polusi udara dan juga kebisingan. Nantinya akan kami mediasi di hari Rabu, undang pun sudah kami buat. Jadi nantinya yang kami undang Dinas Lingkungan Hidup, Muspika, dan juga Babin Kantipmas, Babinsa, Lembaga Desa, LPM, BPD, dan juga Kepala Dusun dan juga masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan beroperasinya perusahaan ini. Mendengar penjelasan dari Kepala Desa, warga kemudian membuarkan diri dan tidak satu orang pun yang mau memberikan keterangan. Sementara itu, pemirsa, Pemprov Persatuan Sky Air Wakeboard Indonesia Sumatera Utara menargetkan 3 medali emas pada ajang multi-event 4 tahunan PON 21 Aceh Sumut 2024 mendatang. Dalam menghadapi PON Aceh Sumut 21 2024 mendatang, Persatuan Sky Air Wakeboard Indonesia menyiapkan 10 atlet putra-putri yang sudah masuk program pelatihan daerah atau Pelatda Jangka Panjang KONI Sumut tahap pertama, serta 3 atlet cadangan. Adanya sistem promosi degradasi yang dilakukan KONI Sumut bertujuan untuk melihat sejauh mana kualitas atlet yang mengikuti Pelatda. Untuk itu, Pesawi mengharapkan pada Pelatda tahap 2 Juli 2023 mendatang, tidak ada atlet yang terkena degradasi, melainkan dapat mengikuti promosi latihan jangka panjang, sehingga target meraih 3 medali emas dapat terwujud. Pembinaan terhadap para atlet harus terus dilakukan seperti mengikuti babak kualifikasi PON 21 yang telah dilaksanakan sejak 4 hingga 9 Juli lalu. Sumut menargetkan dapat menempati posisi 5 besar pada PON mendatang, dan untuk cabang olahraga Sky Air, Pesawi Sumut menargetkan meraih 3 medali dari 15 nomor yang dipertandingkan wake surf menjadi unggulan Pesawi Sumut berdasarkan hasil babak kualifikasi. 3 medali emas. Untuk total keseluruhan pasti kita berharap lebih dari 3 ya. Tapi dari 15 nomor yang dipertandingkan di Sumatera Utara sendiri, kita memang unggulan kita adalah nomor wake surf yang nantinya sedang bertanding ini.
Yang tadi baru 1 orang saja yang keluar hasilnya dari nomor putri, 1 medali emas untuk di cabang olahraga ini. Untuk di nomor ini sudah kita lengkapin gitu. Berarti kita masih tunggu 2 lagi. Jadi untuk di prapon ini adalah gambaran bahwa di PON begitu. Jadi kalau untuk di prapon sendiri kita bisa mendapatkan 3, mungkin nanti di PON kita bisa dapat 4 gitu. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Karo sebagai upaya melestarikan budaya seni tari tradisional pada generasi muda. Karang Taruna Kabupaten Karo menggelar perlombaan tari 5 serangkai dan tari kreasi budaya Karo. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Kabupaten Karo ini diikuti oleh 35 peserta dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Karo. Paduan 5 jenis tarian bertemakan pergaulan muda-mudi Karo, yakni pertemuan ramah tamah sepasang insan yang berkenalan secara adat Karo atau disebut R-tutur. Selain tari 5 serangkai, para peserta juga menampilkan tarian kreasi budaya Karo dengan sangat antusias. Salah seorang Karang Taruna Karo, Teguh Karya Purba, mengatakan melalui perlombaan ini para generasi muda dapat semakin mengenal dan mencintai budayanya. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai salah satu cara pemuda Karo menjaga nilai budaya yang mulai terkikis oleh modernisasi serta menjauhkan para pemuda dari hal-hal yang negatif. Ini semua dari berbagai desa, ada sekitar 35 desa dan setiap peserta 10 orang. Untuk tari 5 serangkai boleh ikut tari kreasi dan tambahannya tari kreasi lah ya. Tujuan dari Karang Taruna mengadakan event ini artinya tari 5 serangkai adalah tari tradisional Karo, artinya tari yang paling sulit dipelajari, yang sudah mulai hilang nilai-nilai kebudayaan Karo. Jadi dengan ini melalui wadah Karang Taruna kita mengajak seluruh masyarakat melalui tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten untuk melestarikan kembali nilai-nilai budaya Karo ini, khususnya tari 5 serangkai. Sementara itu, dengan semangat kultur Karo untuk mengembangkan kreativitas, tradisi juga bisa mengarahkan para pemuda untuk dapat melestarikan nilai-nilai budaya Karo tersebut. Untuk memotivasi kaum ibu dalam mengembangkan industri rumah tangga melalui kreativitas dan inovasi dalam berkarya, Dewan Diakonat Seksi Pendidikan HKBP Melati melakukan kegiatan pembuatan sabun cair yang mudah dalam skala rumah tangga di Gedung Sekolah Minggu HKBP Melati. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara membuat sabun cair kepada ibu rumah tangga, serta untuk meningkatkan minat berwirausaha dan dapat menambah penghasilan. Selain itu, untuk membudayakan para kaum ibu untuk dapat membuat sabun sendiri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat dijadikan sebagai industri rumah tangga. Dengan mengetahui cara membuat sabun sendiri, ibu-ibu tidak merasa khawatir lagi akan bahaya sabun itu sendiri karena mereka mengetahui secara langsung bahan-bahan apa saja yang digunakan dan aman untuk dipakai. Dengan bahan dasar yang lebih ramah lingkungan dan sedikit dimodifikasi dengan bahan untuk mendapatkan sifat dan hasil yang diinginkan. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan Sintua Humalasi Manjuntak MSI menyampaikan rangkaian kegiatan pembuatan sabun cair dimulai dengan penjelasan dari bahan-bahan pembuatan sabun cair serta bagaimana kegunaannya, praktek langsung cara pembuatan dan pengemasan produk sabun ke dalam botol yang telah disediakan. Diharapkan kegiatan ini dapat mengaktifkan kembali semangat para kaum ibu-ibu, khususnya kaum perempuan HKBP Melati, untuk dapat memproduksi sabun cair sendiri yang dapat menghemat pengeluaran dan menambah penghasilan keluarga. Yang pasti sangat bermanfaat sekali terutama bagi kaum ibu, dapat ilmunya untuk pembuatan sabun pencuci piring, sabun cair pencuci piring, boleh mengurangi juga pengeluaran untuk pembelian sabun. Kemudian boleh juga untuk sebagai income keluarga, bisa untuk diperjualbelikan. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok, Kamis 13 Juli 2023.
Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Kamis 13 Juli 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Toba, Kepulauan Nias, Madinah, Simalungun, Samosir, dan Asahan. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas per tanggal 11 Juli 2023 di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pantai barat, pegunungan, lereng barat, dan lereng timur agar waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat dan terima kasih. Pemirsa, jajaran kepolisian Resort Muara Enim melakukan penggerebekan 4 lokasi diduga penjualan BBM ilegal di Desa Kepur, tepatnya di Jalan Servo, Lintas Raya Titan Group, kilometer 106. Pihak Polres Muara Enim bersama tim TNI dan Pol PP melakukan penggerebekan lokasi penjualan BBM ilegal. Dari 4 titik lokasi tersebut, tim gabungan hanya mendapati ribuan liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen dan drum, serta mengamankan beberapa barang bukti seperti genset, drum, selang, dan alat distribusi bijak. Kabak Operasional Polres Muara Enim Kompol Tony Arman mengatakan penggerebekan ini untuk menekan peredaran BBM ilegal dan mengantisipasi terjadinya kebakaran. Diduga BBM jenis solar ini berasal dari wilayah Musi Banyuasin. Adanya keresahan masyarakat di mana ada oknum-oknum masyarakat yang melakukan penyimpanan maupun penjualan BBM secara ilegal. Dari 4 lokasi yang kami lakukan giat sidak, ditemukan beberapa oknum masyarakat yang melakukan penyimpanan berupa BBM solar. Cukup banyak kami temukan di dalam drum maupun di dalam jerigen-jerigen, melakukan giat operasional penyimpanan maupun penjualan secara ilegal. Sementara itu, Humas PT Titan Yayan Suhendri sudah mengetahui adanya kegiatan ini namun tidak memiliki kuasa untuk mencegah karena mereka berjualan di lokasi milik pribadi. Pihak perusahaan tetap menekan dilarang menggunakan BBM subsidi, harus menggunakan BBM industri. Untuk penindakan sebenarnya kami tidak bisa langsung melakukan penindakan karena mereka yang berjualan BBM ilegal ini di wilayah atau tanah mereka, sehingga menurut kami yang dapat melakukan penegakan hukum adalah institusi polisi, Polres atau institusi yang berwenang di daerah kita. Untuk penyelidikan lebih lanjut, lokasi penggerebekan sudah dipasang garis polisi. Dari Kabupaten Muara Enim, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, informasi dari Provinsi Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi, selamat sore dan sampai jumpa.